Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1 Intan Mutiara Wulansari dengan NIM B100220188, yang kedua Adelia Stefani dengan NIM B100220200, yang ketiga Astina Putri dengan NIM B100220206, dan yang keempat Fadila Naswa dengan NIM B100220215. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu Horizon Perilaku Organisasi. Pengembangan organisasi atau Organization Development atau OD telah berubah secara dramatis dari sikap individual dan hubungan interpersonal. Kemudian pengaruh pekerjaan individu terhadap orang lain sampai hal-hal seperti hadiah atau reward dan struktur organisasi. Reward tidak hanya mencakup masalah uang atau bonus, lebih dari itu, reward dipakai orang untuk memanipulasi orang dalam arti yang paling positif melalui prosedur-prosedur seperti manajemen by objektif, penilaian, dan sebagainya. Dengan kata lain, reward mempunyai arti yang sangat luas. Ditinjau dari strukturnya, perhatian OD berkait dengan hubungan peran, hubungan pelaporan, dan bahkan aspek-aspek seperti deskripsi kerja dan struktur organisasi itu sendiri. Tergantung pada bentuk intervensi OD, beberapa atau semua hal tersebut dapat dikombinasikan kapan saja. Yang penting dalam OD adalah umpan balik sebagai mekanisme perubahan, baik dalam bentuk positif maupun negatif, yaitu komentar kritis maupun pujian. Pengembangan organisasi atau Organization Development atau OD telah berubah secara dramatis dari sikap individual dan hubungan interpersonal. Kemudian pengaruh pekerjaan individu terhadap orang lain sampai hal-hal seperti hadiah atau reward dan struktur organisasi. Reward tidak hanya mencakup masalah uang atau bonus, lebih dari itu, reward dipakai orang untuk memanipulasi orang dalam arti yang paling positif melalui prosedur-prosedur seperti manajemen by objektif, penilaian, dan sebagainya. Dengan kata lain, reward mempunyai arti yang sangat luas. Ditinjau dari strukturnya, perhatian OD berkait dengan hubungan peran, hubungan pelaporan, dan bahkan aspek-aspek seperti deskripsi kerja dan struktur organisasi itu sendiri. Tergantung pada bentuk intervensi OD, beberapa atau semua hal tersebut dapat dikombinasikan kapan saja. Yang penting dalam OD adalah umpan balik sebagai mekanisme perubahan, baik dalam bentuk positif maupun negatif, yaitu komentar kritis maupun pujian. Pengembangan organisasi atau Organization Development didefinisikan sebagai usaha terkini dari para ahli behavioral atau keperilakuan, mulai dari ahli psikologis, sosiologi, sampai antropologi, yang memanfaatkan ilmu pengetahuan mereka untuk memperbaiki organisasi di sektor bisnis. Secara umum, kepentingan mereka berkaitan dengan efektivitas organisasi maupun submit yang ada di dalamnya. Karena proses pendidikan mulai berpengaruh terhadap organisasi, maka definisi tersebut meluas sampai melibatkan usaha keras para manajer umum. Selain itu, sering dijumpai bahwa orang yang memberikan pelatihan, pengembangan manajemen, dan pengembangan personalia akan berperan sebagai pengembangan organisasi. Maksud dan tujuan pengembangan organisasi. OD bertujuan memberi informasi yang lengkap dan benar dari dalam organisasi itu sendiri untuk dapat membantu organisasi dan juga para anggotanya untuk membuat pilihan secara bebas. Pilihan-pilihan tersebut berkaitan dengan bantuan bagi para anggota organisasi untuk mendapatkan berbagai solusi atas masalah atau isu yang sedang mereka hadapi.
OD memang memiliki kepentingan lebih jauh, yaitu memperkuat kemampuan organisasi dalam memecahkan masalah. Dengan kata lain, para pengembang organisasi berusaha membuat diri mereka tidak menonjol. Perlu diperhatikan bahwa OD berhubungan dengan pengembangan organisasi secara menyeluruh yang orientasinya bukan hanya para manajer tetapi juga karyawan organisasi lainnya. Akan tetapi, beberapa fakta menunjukkan bahwa sekalipun para pengembang organisasi mempunyai tujuan tersebut, pada kenyataannya mereka lebih memperhatikan tingkat analisis individu. Perbedaan antara OD dengan perubahan organisasi merupakan bidang yang tidak jelas, sebab OD juga berkaitan dengan perubahan yang terencana. Sampai tahun-tahun terakhir ini, perubahan terencana ini terpusat pada permasalahan antar pribadi. Akan tetapi, orientasi tersebut lambat laun mulai berubah. Singkatnya, OD kini jauh lebih luas dan mencakup berbagai isu yang beberapa tahun lalu diklasifikasikan sebagai perubahan organisasi. Jadi, OD dapat ditinjau dari 4 sudut pandang, yaitu 1. Tujuan yang akan dicapai, 2. Pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan organisasi, 3. Strategi dan kebijaksanaan untuk meninjau dan memperbaiki efektivitas perusahaan atau bagiannya, 4. Aktivitas untuk melaksanakan strategi dan kebijakan. Oleh karena itu, OD meliputi hal-hal berikut. 1. Membuat diagnosa tentang apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki efektivitas organisasi dan menentukan tujuan-tujuannya. 2. Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. 3. Mengembangkan aktivitas untuk melaksanakan strategi. 4. Memastikan umpan balik dan memonitor serta mengevaluasi. Metode dan asumsi kelompok pelatihan. Asumsi dasar yang mendukung kelompok pelatihan adalah bahwa individu dapat belajar dari pengalaman yang disebut experiential learning. Orientasinya sangat ditekankan pada analisis tingkat non-rasional dan emosional. Yang mendukung seluruh pemikiran tersebut adalah asumsi bahwa orang yang mempunyai kekuatan untuk berkembang, sebuah asumsi yang melandasi pelatihan dan perkembangan manajemen saat ini. Akan tetapi, asumsi itu berubah. Sekarang asumsi dasar kelompok pelatihan menyatakan bahwa orang akan memiliki jawaban positif terhadap kritik atau arus balik negatif. Pelatihan itu menggunakan bentuk-bentuk kelompok. Klasifikasi dasar dari kelompok tersebut meliputi asing, sepupu, keluarga, dan diagonal. Kelompok asing terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki hubungan sebelumnya. Mereka tidak hanya berasal dari bagian lain dalam suatu organisasi, tetapi juga berasal dari organisasi lain. Kelompok sepupu. Kelompok ini terdiri dari orang-orang dalam satu organisasi, bahkan dari tingkatannya yang sama tetapi jarang berhubungan satu sama lain dalam situasi kerja. Kelompok keluarga sesuai dengan namanya, meliputi bos dan bawahan-bawahannya. Kemudian kelompok diagonal meliputi lintas organisasi baik dalam tingkat maupun departemen. Yang membedakan tugas kelompok pelatihan dari individu lainnya adalah tingkat pelatihan yang disusun. Proses pengembangan organisasi. Secara konseptual, strategi perubahan menyeluruh dalam arti bahwa organisasi menggunakan jasa konsultan. Pengembangan organisasi meliputi 4 hal pokok, yaitu yang pertama, ada proses konsultasi, dalam mana konsultan yang jasa-jasanya digunakan memegang teguh 2 prinsip dalam melakukan kegiatan, yaitu cara bekerja yang efisien dan semangat kerja yang tinggi. Yang kedua, ada pengenalan dan penggunaan strategi PO. Kegiatan PO harus didasarkan pada pendekatan yang tailor-made. Pernyataan tersebut berarti bahwa tergantung pada jenis permasalahan yang dihadapi oleh klien. Strategi yang digunakan dapat menyangkut struktur organisasi, dapat bersifat teknikal, dan mungkin pula bersifat keperilakuan. Yang ketiga, melakukan suatu bentuk intervensi tertentu. Artinya, konsultan melibatkan diri pada proses perubahan bagi organisasi kliennya, dengan mengusulkan kepada klien penggunaan teknik-teknik tertentu, baik dalam rangka menghilangkan atau mengurangi kecenderungan
Para anggota organisasi menolak perubahan dengan berbagai alasan dan argumen maupun dalam upaya menjamin bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar mencapai sasaran. Dalam arti peningkatan kinerja organisasi, menghadapi tantangan sekarang, dan memberikan respon yang tepat kepada tuntutan lingkungan. Yang keempat, ada keadaan yang didambakan. Dimaklumi bahwa kegiatan PO diselenggarakan karena dirasakan adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan organisasi antara kondisi sekarang dengan kondisi ideal yang didambakan. Pendekatan dasar dalam pengembangan organisasi. Jalan keluar biasanya dapat ditemukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi lebih dari satu pendekatan dasar yang dikenal dengan teori PO, yaitu yang bersifat struktural, teknikal, dan keperilakuan atau pendekatan yang terfokus pada unsur manusia dalam organisasi. Yang pertama ada intervensi struktural. Dewasa ini kecenderungan yang jelas terlihat dan diperkirakan akan terus berlanjut di masa yang akan datang, bahwa organisasi yang diinginkan adalah yang makin bersifat organik dan egalitarian. Berarti pendatang yang pernah dominan yang mengatakan bahwa organisasi yang piramidal dan hierarkis adalah baik dan tampaknya semakin ditinggalkan karena organisasi yang organik dan egaliter per definisi adalah organisasi yang semakin datar. Yang kedua ada intervensi teknikal. Bentuk intervensi ini dikenal pula dengan istilah intervensi tugas teknologi. Intervensi ini menekankan bahwa perubahan pada tugas-tugas nyata yang diselenggarakan oleh para anggota organisasi dan proses teknologikal serta sarana yang mereka gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan oleh manajemen kepada mereka. Praktik PO yang dilakukan oleh banyak organisasi membuktikan bahwa 3 hal yang menjadi sorotan perhatian dalam menggunakan intervensi ini adalah: yang pertama ada rancangan bangun ulang pekerjaan. Rancangan bangun ulang pekerjaan ada persamaannya dengan intervensi struktural. Upaya perubahan ditunjukkan pada tingkat organisasi, sedangkan dalam rancangan bangun ulang pekerjaan, perubahan diupayakan terjadi pada tingkat pekerjaan dengan berbagai bentuk perubahan seperti alih tugas, alih wilayah, perluasan pekerjaan, kekayaan karyawan, dan tim kerja yang otonom. Yang kedua ada sistem sosio-teknikal. Para praktisi sependapat bahwa rancangan bangun pekerjaan harus mampu mengoptimalkan pemenuhan tuntutan sosial dan teknikal dari pekerjaan yang harus diselesaikan. Artinya, penyelesaian setiap pekerjaan menurut adanya suatu sistem yang merupakan gabungan antara pertimbangan-pertimbangan sosial dan teknikal. Dan yang terakhir ada peningkatan mutu hidup kekaryaan. Yang dimaksud dengan peningkatan mutu hidup kekaryaan adalah suatu proses melalui mana organisasi bersikap tanggap terhadap kebutuhan para karyawannya, melalui pengembangan mekanisme tertentu yang memungkinkan mereka terlibat penuh dalam mengambil keputusan tentang hidup mereka di tempat kerjanya. Dari efisiensi tersebut terlihat dengan jelas bahwa sifat kekaryaan dewasa ini sudah dikaitkan langsung dengan pengakuan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, intervensi keperilakuan. Perilaku seseorang merupakan fungsi dari kontekstual perilaku tersebut. Misalnya di masa lalu, banyak organisasi yang memberikan imbalan kepada pekerja di bidang produksi semata-mata berdasarkan jumlah jam pekerja tersebut bertugas tanpa dikaitkan dengan tingkat produktivitasnya. Para pegawai tetap, termasuk para manajer, menerima imbalan setiap bulan yang sama sekali tidak ada korelasinya dengan hasil pekerjaannya. Sekarang, praktek demikian semakin ditinggalkan dan yang terjadi adalah melaksanakan program imbalan yang mengaitkan jumlah imbalan yang diterima oleh seseorang dengan kinerjanya. Relevan pula untuk memperhatikan bahwa berbagai bentuk perangsang atau insentif di luar gaji pokok dan tunjangan, misalnya bonus, dihitung bukan lagi atas kinerja individu, akan tetapi karena kinerja dan produktivitas kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.